Halo semuanya, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Lucy. Film ini dibintangi oleh Scarlett Johansson dan Morgan Freeman yang rilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang bagaimana manusia jika menggunakan 100% kemampuan otaknya. Wanita ini bernama Lucy. Di depan sebuah hotel, ia berbicara dengan kenalannya yang bernama Richard. Richard ingin meminta bantuan dari Lucy untuk mengantarkan sebuah koper kepada seseorang bernama Mr. Zhang. Lucy yang tak tahu apa isi dalam koper tersebut segera menolak permintaan Richard. Lucy juga bilang kalau ia harus segera pulang untuk belajar, karena esok hari ia akan melaksanakan ujian di kampusnya. Richard terus menahan Lucy dan meminta bantuannya, sehingga ia pun memborgol tangan Lucy untuk mengantarkan koper tersebut ke dalam. Lucy marah dengan hal itu, tetapi ia tak bisa apa-apa selain mengantarnya. Baby, please. Richard, I gotta go. You're wonderful, huh? Saat berada di lobi hotel, Lucy segera berbicara pada resepsionis untuk dipertemukan dengan Mr. Zhang. Resepsionis itu pun segera menelpon Mr. Zhang. Dalam pembicaraan di telepon itu, Mr. Zhang ingin tahu siapa yang ingin bertemu dengannya. Setelah Lucy menjelaskan kalau ia disuruh Richard, orang suruhan Mr. Zhang pun tiba untuk menjemputnya. Di saat yang sama, Richard yang berada di luar pun tewas ditembak oleh orang tak dikenal. Lucy terkejut melihatnya, tapi ia tak dapat berontak apalagi melarikan diri, karena orang-orang tersebut memeganginya kuat-kuat dan segera membawanya. Sampai di sebuah ruangan, Lucy terlihat sangat ketakutan, sampai akhirnya ia bertemu dengan Mr. Zhang. Karena kejadian di lobi tadi, Lucy pun meminta pada Zhang untuk dilepaskan, tetapi mereka tak mengerti dengan apa yang Lucy katakan. Mr. Zhang segera menelpon seorang translator untuk menerjemahkannya. Saat itu juga, Mr. Zhang meminta Lucy untuk memberitahu apa isi di dalam kopernya. Tapi tentu saja ia tak mengetahuinya, karena Richard tak mengatakan apapun tentang isi koper tersebut. Saat itu juga, Zhang segera memberikan kode kombinasi untuk membuka kopernya. Mereka semua keluar dari ruangan karena khawatir di dalam koper tersebut adalah bom. Lucy juga sama takutnya dengan mereka. Dengan ditodongkan senjata, dan terpaksa ia pun segera membuka koper tersebut. Isi koper itu ternyata 4 buah kantong kristal berwarna biru. Setelah itu, Mr. Zhang memerintahkan anak buahnya membawa seorang pecandu untuk mencoba kristal tersebut. Setelah dicoba, efek dari kristal tersebut sangatlah hebat, sampai-sampai si pecandu itu tak berhenti tertawa. Mr. Zhang yang terganggu dengan suaranya pun segera menembak orang tersebut. Saat itu juga, Lucy ditawari pekerjaan oleh Zhang. Lucy pun menolaknya dan segera dihajar oleh anak buah Zhang hingga pingsan. 내가 너한테 일거리 하나 줄게. I don't want a job. Scene berpindah ke sebuah aula. Di sana terlihat seseorang bernama Profesor Samuel sedang memberikan kuliah umum tentang kecerdasan makhluk hidup. Dalam kuliahnya, ia menjelaskan kalau sebagian besar spesies menggunakan 3-5% kapasitas otaknya. Tapi manusia menggunakan 10% sehingga inilah yang terjadi. Lucy sudah sadar. Ia mendapati dirinya sangat kesakitan di perutnya. Tak lama, anak buah Mr. Zhang pun datang dan membawa Lucy kembali untuk menemuinya. Di sana juga terlihat seorang pria bernama Li Mei. Pertanyaan Lucy tentang perutnya pun terjawab. Ternyata Li Mei melakukan pembedahan pada perut Lucy untuk memasukkan paket kristal biru tersebut. Bukan hanya Lucy saja, ada beberapa orang juga yang mengalami hal yang sama dengan Lucy. Masing-masing dari mereka pun diberikan paspor dan sebuah alamat untuk memberikan paketnya pada orang di alamat tersebut. Gentlemen, madam, You gonna sell this? that is our business model. Lucy sudah tersadar dan berada di dalam sebuah ruangan dengan 2 orang berbahasa Cina di sana. Salah satu orang itu mencoba meraba tubuh Lucy,
Tetapi ia melakukan perlawanan hingga akhirnya Lucy pun dihajar oleh orang tersebut di bagian perutnya. Lucy mengalami sakit yang luar biasa pada perutnya. Ternyata paket tersebut telah bocor dan segera mengalir ke dalam tubuhnya. Ia pun pingsan seketika. Di dalam aula, Profesor Samuel juga menjelaskan bagaimana jika manusia menggunakan 20% otaknya. Dalam sebuah hipotesis, manusia akan dapat akses untuk mengendalikan seluruh bagian tubuhnya. Ketika sedang menjelaskan, seseorang bertanya, apa tahapan selanjutnya? Ia pun berkata bahwa tahapan selanjutnya mereka akan dapat mengendalikan orang lain. Tetapi jika manusia tersebut menggunakan 40% kemampuan otaknya. Audiens lain pun bertanya, bagaimana jika manusia menggunakan 100% kemampuan otaknya? Lucy sudah kembali sadar. Ia bangun dan segera duduk tanpa menunjukkan ekspresi wajah apapun. Tak lama, seorang penjaga datang dan mengunci pintu ruangan tersebut. Ia berniat untuk melakukan sesuatu dengan nafsunya pada Lucy. Lucy terlihat biasa saja, malah menggoda penjaga itu agar mendekat. Saat ia mendekat, tiba-tiba Lucy menghajarnya dengan sangat mudah sehingga ia pun tewas. Ia juga segera mengambil senjata di dalam tempat tersebut dan segera keluar untuk menghabisi orang-orang yang menahannya. Saat itu, ia berencana pergi ke rumah sakit dengan menaiki taksi. Di dalam perjalanan, ia mendengar suara-suara dari orang-orang yang sedang berbicara, padahal jarak mereka sangatlah jauh. Singkat cerita, ia pun sampai di rumah sakit. Hal aneh lainnya pun terjadi di dalam sana. Tiba-tiba, ia dapat mengerti bahasa Cina. Dalam ruangan operasi, ia juga dapat membaca suatu penyakit yang saat itu dokter sedang melakukan pembedahan. Lucy yang memegang senjata pun segera menembak pasien yang sedang dioperasi itu dan meminta dokter di sana untuk membedah perutnya. Akhirnya, tanpa menggunakan bius, proses pembedahan pun dilakukan. Saat itu juga, ia menelpon ibunya dan menceritakan semua yang terjadi padanya. Lucy berkata bahwa ia dapat mendengar suara yang sangat jauh. Ia juga bilang bahwa dirinya ingat saat sedang membelai seekor kucing Siam bermata biru. Ibunya terkejut dengan hal itu. Ibunya bilang kalau kejadian itu sudah lama sekali, bahkan waktu itu umurnya belum 1 tahun. I feel everything. The people. The blood in my veins. Siamese with blue eyes and a broken tail. Remember that? You were barely a year old. Proses pembedahan pun selesai. Setelah itu, Lucy segera kembali ke tempat di mana Mr. Zhang berada. Di dalam sana, ia segera menghabisi anak buah Mr. Zhang yang ditemuinya. Sampai di sebuah ruangan, ia pun segera menikam kedua tangan Mr. Zhang dengan pisau yang dibawanya. Saat itu juga, Lucy meminta Mr. Zhang untuk memberitahunya kemana orang-orang yang dikirimnya itu pergi. Karena tak mungkin Mr. Zhang menjawab, Lucy pun segera menempelkan tangannya ke kepala Zhang. Dan ia pun dapat mengetahui isi pikiran dari Zhang. Thank you for sharing. Setelah kejadian itu, Lucy segera pergi untuk menemui teman kamarnya yang bernama Caroline. Di sana, ia meminjam komputernya untuk membaca riset terkait perkembangan otak. Akhirnya, ia pun mendapatkan sebuah riset yang ditulis oleh Profesor Samuel. Profesor Samuel yang sudah berada di dalam hotel pun mendapatkan telepon dari Lucy. Ia bicara dengan Samuel terkait semua riset yang ia lakukan tentang kemampuan otak. Ia juga sudah membaca semuanya sebanyak 6.000 lebih lembar terkait riset dari Samuel. Samuel pun terkejut dengan hal itu. Ia mengira bahwa Lucy hanya orang iseng yang menghubunginya. Setelah itu, Lucy pun muncul di sebuah TV yang ada di depan Samuel. Ia makin terkejut melihat itu. Lucy juga mengatakan kalau ia dapat mengendalikan orang dan mengendalikan semua kemampuan otaknya, termasuk mengendalikan listrik, alat elektronik, dan lain-lain. Ia pun meminta Samuel untuk bertemu dengannya. Saat itu juga,
Lucy menjadi buronan karena telah membunuh pasien yang ditembaknya di ruangan operasi. Ia juga segera menelpon seseorang bernama Pierre untuk memberitahunya terkait dengan penyelundupan paket kristal yang akan terjadi di negaranya. Lucy memintanya agar segera mencatat informasi yang akan diberikan. Juga memintanya turun dari meja dan segera mengambil pena di sebelahnya. Pierre terkejut dengan hal itu dan segera mencatat apa yang Lucy katakan terkait dengan penyelundupan. Selain itu, ia juga memberitahu para polisi di negara lain yang akan didatangi oleh orang-orang suruhan Mr. Zhang yang membawa paket kristal tersebut. Di Jerman, Italia, juga di Prancis, semua orang-orang tersebut sudah ditangkap. Di dalam pesawat menuju Paris, kemampuan otaknya sudah mencapai 40%. Lucy terlihat tidak baik-baik saja dengan tubuhnya. Ia teringat dengan riset Samuel, ketika giginya tiba-tiba copot dan tubuhnya tiba-tiba menghilang perlahan menjadi abu. Saat itu juga, ia segera pergi ke kamar mandi dan memakan kristal biru yang dibawanya dan kemudian pingsan. Saat tersadar, Lucy sudah berada di rumah sakit. Di sana juga sudah banyak polisi dan juga Pierre. Seorang dokter berkata kepada Pierre kalau Lucy pingsan dan membutuhkan waktu 1 hari untuk tersadar. Tiba-tiba, seorang perawat berlari untuk mengatakan pada mereka kalau Lucy sudah sadar. Saat itu juga semua orang segera menuju ruangan di mana Lucy dirawat. Belum sempat ke sana, mereka pun bertemu di lorong ruangan tersebut. Pierre dan rekan polisinya pun segera menodongkan senjatanya ke arah Lucy. Seketika, semua orang jatuh pingsan. Senjata yang Pierre pegang pun seketika tak berguna. Lucy segera meminta Pierre untuk menemui paketnya karena paket itu akan aman jika disimpan olehnya. Di lain tempat, semua orang yang mengantar paket pun dibawa ke sebuah rumah sakit dan dimasukkan ke dalam ruangan. Saat itu juga, beberapa anak buah Mr. Zhang pun segera menghabisi semua polisi yang berada di sana dan segera mengeluarkan semua paket yang ada di dalam perut para kurir itu. Lucy yang sedang di dalam mobil pun meminta Pierre untuk mengendarai mobilnya. Dengan segera, ia pun memacu kendaraannya dengan sangat cepat, juga melawan arah, sehingga para polisi lalu lintas segera mengejarnya. Sesampainya di rumah sakit, semua paket kristal pun sudah berada di tangan anak buah Mr. Zhang. Lucy segera mendekati mereka dan seketika melumpuhkannya dengan kemampuan yang telah ia miliki. Setelah itu, ia pun meminta Pierre untuk ikut bersamanya ke sebuah tempat di mana Samuel berada. Mr. Zhang yang berada di luar gedung pun meminta anak buahnya untuk segera mengikuti mobil yang mereka kendarai. Lucy akhirnya bertemu dengan Samuel di universitas tempat Samuel berada. Di sana, Lucy juga diperkenalkan kepada para profesor lain yang Lucy sudah ketahui sebelumnya. Saat itu juga, Samuel memberitahu pada rekan profesornya tentang keadaan Lucy yang sudah bisa membuka kemampuan otaknya. Saat itu, seorang profesor berkata dan memintanya untuk memberikan contoh. Dengan segera, Lucy memegang pundak profesor tersebut dan segera mengungkapkan latar belakangnya dengan sangat detail untuk memberikan contoh yang ia inginkan. Di saat yang bersamaan, Mr. Zhang dan anak buahnya sudah tiba di universitas tersebut. Lucy meminta Pierre untuk mengamankan area agar Lucy dapat fokus dengan para profesor. Setelah itu, Lucy segera ditanyai oleh para profesor terkait bagaimana ia bisa melakukan itu semua. Lucy menjelaskan kalau kemampuannya itu dikarenakan setiap sel dalam tubuhnya dapat berbicara dengan sel lainnya. Itulah yang menyebabkan ia dapat mengendalikan semuanya. Saat itu juga Samuel berkata, bagaimana jika manusia bukan unit ukuran dan dunia tidak diatur oleh hukum matematika? Lalu apa yang mengaturnya? Lucy pun menjawabnya dengan menggambarkan sebuah mobil yang berjalan dengan cepat. Tetapi ketika semakin cepat, mobil itu tak dapat terlihat. Jadi, waktu adalah sebuah bukti terhadap keadaan materi. Jika tanpa waktu, kita tidak akan pernah ada. Saat sedang menjelaskan, Mr. Zhang dan anak buahnya sudah berjalan ke dalam ruangan untuk mencari Lucy. Saat itu juga, ia segera melumpuhkan para penjaga yang ada di sana dengan senjatanya dan meminta anak buahnya untuk menyusuri tiap ruangan agar menemukan Lucy. Mengetahui hal itu,
Lucy segera bilang kalau ini waktunya untuk pergi. 샅샅이 쑤셔서 그녀를 잡아. We won't be able to hold her for much longer. Time to go then. Para profesor di sana segera memasukkan semua kristal yang dibawa Lucy tadi untuk disuntikan ke dalam tubuhnya. Samuel pun khawatir dengan keputusan Lucy. Ia takut kalau Lucy tidak akan bertahan menahan dosis yang sangat besar itu masuk ke dalam tubuhnya. Lucy berkata bahwa selnya akan berjuang dan membuka sel lainnya sampai di ambang batas. Saat itu juga Lucy mengatakan akan membuat sebuah komputer dan mengambil kembali pengetahuan yang didapatnya dalam komputer tersebut. Ia juga berkata nantinya Samuel akan diberikan akses untuk dapat membukanya juga. Di luar ruangan terjadi tembak-menembak antara para polisi dan anak buah Mr. Zhang. Di saat yang bersamaan, kristal tersebut masuk dengan sangat cepat ke dalam tubuh Lucy. Saat mencapai 70% kemampuannya, Lucy sudah dapat mengendalikan tubuhnya. Terlihat seperti akar yang menjalar segera memenuhi ruangan untuk mencari energi dan menuju ke sebuah komputer untuk mentransfer pikirannya ke sana. Kemampuannya sudah mencapai 80%. Ia pun mengubah ruangan itu dan kemudian berada di ruangan lain yang berwarna putih. Samuel melihat Lucy membuat sesuatu. Ia pun menebaknya kalau Lucy sedang membuat komputer generasi terbaru yang isinya semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Di luar sana, anak buah Mr. Zhang mengambil sebuah basoka dan segera menembaknya ke ruangan di mana Lucy berada. Saat terkena ledakan itu, tiba-tiba Lucy berada tepat di depan Menara Eiffel, kemudian pergi ke sebuah tempat lain di daerah pantai, sampai akhirnya di New York. Ia benar-benar dapat mengendalikan semuanya, termasuk mengendalikan waktu. Mr. Zhang sudah berada di ruangan tempat Lucy berada. Ia pun menodongkan senjata ke arahnya. Ketika akan ditembak, di saat yang bersamaan, Lucy sudah mencapai 100% kemampuan otaknya. Dan tiba-tiba, ia menghilang. Hal itu membuat semua orang terkejut, termasuk Mr. Zhang. Saat itu juga, Pierre masuk ke ruangan dan segera menembak Mr. Zhang. Setelah itu, akar menjalar tersebut memberikan sebuah USB kepada Samuel. Pierre pun bertanya pada Samuel tentang keberadaan Lucy. Where is she? Dan film pun selesai.